Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga pertemuan kita akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang pembahasan mantuk dan mafhum. Itu pokok bahasannya. Kita kemarin sudah sampai kepada mantuk dibagi dua, nas dan dohir. Bisa kalian lihat lagi di buku kalian yang dicatat pada minggu yang lalu. Di sebelah kanan ya ada mantuk, kemudian nas dan dohir. Nas yang tidak perlu takwil, dohir yang perlu takwil. Kemudian sebelahnya ada mafhum. Dibagi dua, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mantuk yang tersurat, mafhum yang tersirat. Yang tersurat ada dua, yang tidak perlu takwil, ada yang perlu takwil. Kemudian yang tersirat mafhum mukhalafah, mafhum pun dibagi dua, ada muwafaqah, ada mukhalafah. Mafhum muwafaqah artinya apa? Makanal maskutu anhu muwafiqon lil mantuqi bihi. Yang dipaham itu sesuai dengan mantuknya. Itu mafhum muwafaqah, sesuai. Dilarang makan garam, berarti dilarang makan ikan asin, sama-sama dilarang. Dilarang memakan harta anak yatim, dilarang menjualnya. Itu namanya muwafaqah. Gitu. Contoh yang lain, dilarang makan gula. Mantuknya gula yang dilarang. Tapi yang dimaksud tentu permen dan sebagainya, itu muwafaqah karena sama antara mantuknya dengan mafhumnya, baik isbat ataupun nafi. Kalau isbat menentukan positif, sama-sama positif. Kalau negatif, sama-sama negatif. Boleh, mafhumnya boleh juga. Tidak boleh, mafhumnya tidak boleh juga. Itu namanya mafhum muwafaqah. Nah, sekarang mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, makanal maskutu anhu, sesuatu yang dipaham itu mukhalifan, berbeda, bahkan bertentangan sebaliknya dengan mantuknya. Dilarang makan garam, oh boleh makan bajigur. Gitu. Dilarang makan gula, oh berarti makan ikan asin boleh. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Si kesimpulan mafhum itu hukumnya membatalkan yang mantuknya, namanya mafhum mukhalafah. Gitu, namanya mafhum mukhalafah. Silakan kalian lihat di dalam buku halaman 34 dan 35. Silakan. Maaf ya, nanti ada yang tidak biasa perbincangkan, tidak biasa kita perbincangkan, tapi karena belajar fikih harus diperbincangkan pula. Saya jelaskan nanti apa yang dimaksud. Ada obrolan ucapan yang tidak biasa kita sebut dengan terbuka, tapi di dalam fikih tentu saja itu tidak terhindarkan. Silakan lihat. Jadi mafhum mukhalafah berpasangan dengan mafhum muwafaqah, tapi yang lebih rojih, lebih kuat mafhum muwafaqah. Begitu. Mafhum mukhalafah, tidak semua mafhum mukhalafah bisa diterima. Gitu. Kalau mafhum muwafaqah itu pasti diterima. Tidak ada syarat. Ada mantuk, nanti mafhum muwafaqahnya pasti diterima. Tapi kalau ada mantuk, kemudian ada mafhum mukhalafah, tidak semua mafhum mukhalafah bisa diterima. Itu sebabnya ada syaratnya. Silakan lihat di buku paragraf paling bawah terakhir. Al-mas'alatu saniyatu, masalah
satu masalah yang ketiga, fi suruti mafhumil mukhalafati, syarat-syarat mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah bersyarat. Saya ulang, kalau mafhum muwafaqah itu pasti diterima, logikanya pasti diterima. Kan kita belajar mantuk kemudian membuat mafhum yang sesuai, itu tidak ada masalah, dia absah. Tapi mafhum mukhalafah tidak semua absah, ada syaratnya ya. Karena tidak semua absah ada syaratnya. Kenapa ada syaratnya? Karena tidak semua absah gitu. Silakan lihat. Yang pertama, syarat mafhum mukhalafah. Silakan di buku lihat. Ala yu'ariduhu. Ala yu'ariduhu. Ala yu'ariduhu ma huwa arjahu minhu. Tidak boleh bertentangan. Dengan yang lebih roji. Saya ringkas dengan yang roji saja. Yang lebih roji. Tidak bertentangan dengan yang lebih roji. Apa yang lebih roji? Mafhum, muwafaqah, dan mantuk. Gitu, silakan lihat. Ala yu'ariduhu ma huwa arjahu minhu min mantukin au mafhumi muhalafati. Tidak boleh bertentangan dengan yang lebih roji. Apa yang dimaksud? Mantuk dan mafhum muwafaqah. Itu sebabnya tadi kita gambarkan. Mantuk jelas, karena itu yang disampaikan yang tersurat. Mafhum kalau muwafaqah bisa diterima langsung. Mafhum muhalafah baru bisa diterima kalau memenuhi 3 syarat. 1, tidak bertentangan dengan yang lebih roji. Yang dimaksud tidak bertentangan dengan mantuknya dan mafhum muwafaqah. Misaluhu qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya maksud, kadang-kadang kita tidak biasa memperbincangkannya. Rasul bersabda, innamal ma'u minal ma'i, muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal ma'u, hanya saja al ma'u, air itu, minal ma'i, dari air. Air itu dari air. Sering saya sampaikan di dalam hadis Al-Quran banyak kata-kata yang metafora ya. Kita lihat dalamnya. Apa yang dimaksud innamal ma'u? Sesungguhnya air itu dari air. Air ini artinya mandi. Mandi janabat. Nah, ma'i itu apa? Air mani. Jadi apa arti maksud Rasulullah? Tidak ada kewajiban mandi kecuali dari keluar mani. Itu innamal ma'u minal ma'i. Adanya kewajiban mandi hanya saja, ini hasar, hanya saja karena keluar mani. Apa mafhumnya? Berarti kalau tidak keluar mani, nah itu mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Walaupun berhubungan suami istri. Nah itu salah. Gitu. Menunjukkan mafhum mukhalafah tidak selamanya bisa diterima. Contohnya apa? Ini kasusnya. Kenapa bertentangan dengan yang lebih roji? Mantuknya nggak salah. Nanti yang salah adalah mafhumnya. Sesungguhnya atau hanya saja adanya kewajiban mandi karena keluar mani. Berarti kalau tidak keluar mani, nah itu kan mafhum. Logika terbalik. Berarti kalau tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Nah itu tidak bisa diterima. Kenapa? Bertentangan dengan mantuknya. Silakan lihat. Apa mantuknya? Rasulullah SAW bersabda, wahada yu'aridu mantuqo qolihi SAW, bertentangan dengan mantuk ucapan yang tersurat dari Nabi apa? Nabi bersabda,
Rasulullah bersabda, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa? Sabda Nabi, idzal taqo, ini juga kembali kepada harus belajar dohir. Inna taqo hitanani, idzal taqo hitanani. Maaf silakan, idzal taqo hitanani. Apabila bertemu dua hitan. Bertemu dua hitan. Jadi harus hati-hati belajar usul fikih karena harus banyak sisi yang kita pahami. Dua hitan. Ini bisa salah paham juga. Dan bahkan sampai sekarang terjadi ikhtilaf. Apabila bertemu dua hitan, maksudnya hubungan suami istri, gitu. Bertemu dua hitan deh. Ada farji perempuan, ada zakar laki-laki kalau bertemu. Nah, apa konsekuensinya apabila bertemu dua hitan? Faqad wajabal ghuslu, telah wajib mandi, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Kalau terjadi hubungan suami istri, walaupun tidak keluar mani, itu wajib mandi. Maka kesimpulan tadi bahwasanya tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani tidak bisa diterima. Kenapa? Mafhum mukhalafah itu bertentangan dengan yang lebih rojih. Apa? Mantuk sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apabila bertemu dua hitan, maksudnya hubungan suami istri, faqad wajabal ghuslu wa in lam yunzil. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, hitan sama hitan sudah bertemu, maka sudah wajib mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Nah, tadi saya sampaikan ada catatan dua hitan. Pertanyaannya, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki saja, tentu laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, siapa yang wajib dihitan? Banyak paham sehingga perempuan wajib dihitan karena bertemu dua hitan. Padahal penjelasan sederhananya, walaupun ini harus panjang lebar. Penjelasan sederhananya, apa fungsi hitan? Menghilangkan kulup di farji laki-laki yang apabila tidak dihilangkan menyulitkan ketika bersuci, akan tertinggal najis di sana. Potensi meninggalkan najis, maka wajib dihitan. Jadi apa kata kuncinya? Menghilangkan potensi menyimpan najis. Itu kata kuncinya. Pertanyaan tadi, apakah perempuan wajib dihitan? Pertanyaan, adakah potensi itu? Tidak. Untuk bandingan begini, ada orang lahir tidak ada kulupnya, karena peristiwa genetik kan bisa. Walaupun orang-orang awam sering disunatan malaikat, kenapa malaikat nyunatan? Ganti profesi. Bukan, itu peristiwa genetik. Kadang-kadang orang lahir tanpa kulup. Bisa jadi, mungkin banyak terjadi. Pertanyaan, orang yang lahir tanpa kulup dihitan enggak? Tidak wajib dihitan, karena tidak ada kulupnya. Apalagi perempuan. Laki-laki saja yang tanpa kulup ketika lahir tidak usah dihitan. Kenapa? Rek matong naonana. Kenapa? Fungsi hitan untuk menghilangkan potensi menyimpan najis. Itu sebabnya yang saya maksud, bertemu dua hitan tidak jadi dalil wanita wajib dihitan, begitu. Tapi dimanai adalah hubungan suami istri, tentu yang laki-laki dan perempuan. Tapi disebutnya dua hitan, itu bahasa halus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, syarat apa? Tidak bertentangan dengan yang lebih rojih. Apa yang lebih rojih itu? Mantuk dan mafhum muwafaqah. Maka ini hadis yang ini diartikan tidak wajib mandi kalau tidak keluar mani. Apabila berhubungan itu tidak sah karena bertentangan dengan mafhum muwafaqah, bertentangan dengan mantuk sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, asani, baris terakhir halaman 34. Ala yakunal mantuku kusida bihil imtinanu.
Anla yakunal mantuku kusida bihal imtinan. Mantuk itu bukan imtinan. Imtinan artinya sesuatu yang nyaman, yang enak, yang nyaman. Kita sebut nyaman aja ya. Mantuknya bukan imtinan. Kalau mantuk imtinan tidak boleh ada mafhum mukhalafah. Kalau mantuk kata-kata itu imtinan, menggambarkan kenikmatan, kenyamanan. Itu namanya imtinan. Kata-kata yang menggambarkan kenikmatan namanya imtinan. Itu tidak bisa di mafhum mukhalafahi gitu. Tidak bisa diambil logika terbaliknya. Kalau kata-kata mantuk itu untuk imtinan. Kita lihat contohannya apa. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Wahuwa, dan dia Allah. Alladzi yang sakharul bahra, menundukkan laut bagi manusia, litakulu minhu lahman toriyan, supaya manusia bisa memakan daging yang lembut. Allah menundukkan laut bagi manusia supaya manusia bisa memakan daging yang lembut. Apa maksudnya daging yang lembut? Daging yang lembut maksudnya ikan. Itu imtinan. Ikan disebut daging yang lembut. Itu imtinan. Untuk menggambarkan betapa nikmatnya makan ikan. Allah menundukkan laut bagi manusia. Untuk apa? Supaya manusia bisa makan daging yang lembut. Makan ikan. Karena itu ikan halal bagi manusia. Gitu. Sehingga bangkai yang halal adalah ikan. Ikan itu makanan yang lembut, yang enak. Bisa kita bayangkan di padang pasir, di Madinah, di Mekah, apalagi yang lebih jauh dari laut. Ikan itu masalah istimewa. Makanan yang enak. Itu sebabnya disebut daging yang lembut. Jangan dimafhum mukhalafahi. Oh, berarti kalau ikannya keras, itu tidak bisa. Yang halal itu ikan yang lembut. Berarti kalau yang keras tidak halal. Nggak boleh seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena daging yang lembut itu maksudnya imtinan, menggambarkan kenikmatan makan ikan. Tidak bisa dibalikkan logikanya. Oh, berarti kalau ikannya keras, nah, itu salah. Tidak bisa. Itu yang kedua. Mafhum mukhalafah tidak boleh dilakukan ketika mantuknya imtinan. Mantuknya bukan imtinan, baru bisa mafhum mukhalafah. Kalau mantuknya imtinan, tidak bisa. Gitu. Imtinan apa? Sekali lagi, ungkapan kata yang menggambarkan kenikmatan. Itu tidak bisa di logika terbalikkan, tidak bisa di mafhum mukhalafahkan. Contohnya, daging yang lembut maksudnya ikan, tidak bisa diartikan kalau keras. Jadi tidak boleh, enggak seperti itu. Dan yang ketiga, ini penting. Seringkali di kita ada hal-hal yang melampaui batas. Silakan lihat. Asalisu halaman 35 paling atas. Asalisu yang ketiga, an la yakunal mantuku kusida bihi tafhim wa ta'kidul hal. Kalau tadi imtinan, sekarang tafhim. Mantuk itu tidak untuk tujuan tafhim, tapi itu memuliakan, mengistimewakan, mengidealkan. Itu tafhim namanya. Kemudian au ta'kidul hal, memastikan keadaan. Memastikan keadaan, takkidul hal, menguatkan sesuatu. Ini harus hati-hati.
seringkali terjadi di dalam dakwah dan sebagainya. Ada dakwah yang kurang ramah. Kenapa? Selalu terburu-buru mengambil logika terbalik, membuat konsep mafhum mukhalafah. Padahal tidak semudah sesederhana itu. Silakan lihat. Apa yang dimaksud kata-kata yang memuliakan dan memastikan keadaan? Silakan lihat. Kaqouli sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Nah, itu kan kelompok orang istimewa. Memuliakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, fayaqul khairan, katakanlah yang baik. Au liyasmut, atau diam. Ulangi lagi. Man kana, barang siapa yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wa yaumil akhiri, dan iman kepada akhirat, fa yaqul khairan, katakanlah ucapan yang baik, au liyasmut, atau diam. Apakah kita bisa kita simpulkan yang bicara buruk itu kafir? Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia bicara dengan baik. Orang bicara buruk apa kafir? Nah, itu tidak boleh. Gitu. Kenapa? Ini bercerita tentang kemuliaan dan keidealan. Seyogyanya. Begitu. Karena engkau mulia, seyogyanya bicara yang mulia. Tapi tidak langsung sebaliknya, membicara kotor langsung kafir, enggak begitu. Tidak sesederhana seperti itu. Karena apa? Karena itu memuliakan. Seringkali dalam bahasa kita, umpamanya, kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran, seperti di dalam hadis, man kana yu'minu, itu adalah pujian, kemuliaan yang dipanggil orang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian saum, dan seterusnya. Jadi orang yang mulia, yang beriman, dia melaksanakan saum. Apa boleh kita simpulkan nutus saum kafir? Nah, itu yang saya anggap penting untuk dibatasi, diberi rambu bahwa mafhum mukhalafah tidak bisa sesederhana itu. Dengan mudah menyebut kafir karena ada ungkapan awal berbicara tentang iman, kebalikannya langsung kafir. Tidak selamanya seperti itu. Bagi kalian anak-anak muda, nah, harus menjaga diri dari hal-hal yang tidak nyaman seperti itu dengan ungkapan-ungkapan yang tidak lentur. Seringkali itu yang merusak sikap, kemudian pandangan orang kepada kelompok kaum muslimin, karena kadang-kadang orang-orang terlalu cepat mengambil mafhum mukhalafah. Padahal mafhum mukhalafah tidak sesederhana mafhum muwafaqah. Kalau muwafaqah itu pasti baik dan bisa diterima. Tapi mafhum mukhalafah harus diukur-ukur dulu. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Apa? Sekali lagi, satu, tidak bertentangan dengan yang lebih rojih. Apa yang dimaksud? Tidak bertentangan dengan mantuk dan mafhum muwafaqah. Contoh kasusnya, adanya kewajiban mandi apabila keluar mani. Tidak boleh diartikan kalau tidak keluar mani tidak wajib mandi, tidak bisa. Kenapa? Bertentangan dengan sabda Nabi mantuknya. Kemudian mantuk bukan imtinan. Kalau imtinan tidak bisa. Apa imtinan? Penggambaran sesuatu yang mengenakan, menyamankan, menikmatkan. Seperti ikan yang segar, daging yang lembut, itu namanya imtinan. Untuk kata-kata seperti itu tidak bisa langsung mafhum mukhalafah. Kemudian yang ketiga adalah apabila kata-kata yang memuliakan. Menggambar kemuliaan, nanti bentuknya, bentuk idealnya. Itu memang istimewanya, idealnya begitu. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak berarti sebaliknya langsung. Kenapa? Ada proses kan. Untuk jadi orang baik, perlu proses. Tapi keimanannya sendiri sudah bisa jadi jaminan dia masuk surga. Begitu kan. Walaupun kadang-kadang
Sepertinya orang tidak setuju. Maunya orang jahat masuk surga kan kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya kok Allah surga bukan punya kita. Ketika Allah mengatakan, Rasul mengatakan, orang yang mengatakan la ilaha illallah atau di hatinya ada iman sekecil apapun akan masuk surga, kita nggak usah protes. Nah, itu yang saya maksud. Ketika mengatakan keidealan seorang mukmin, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ada perintah taklif. Tidak boleh langsung, kalau yang tidak begitu langsung kafir, kebalikan dari ya ayyuhalladzina amanu, kebalikan dari man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Memang bentuknya ideal, tapi untuk sampai ke sana kan ada proses. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah bermakna. Gitu. Tidak bisa kembali jadi kafir karena melakukan sesuatu yang bertentangan. Paling-paling itu namanya fasik, tapi tidak jatuh ke kafir. Nah, itu yang barangkali kalian harus hati-hati. Jadi seringkali konsep mafhum mukhalafah digunakan dengan sembarangan. Itu sebagai bagian yang ketiga. Kita lanjutkan bagian keempat tentang masalah atau jenis-jenis mafhum mukhalafah. Yang barusan syarat-syarat mafhum mukhalafah. Kalian lihat halaman 35. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah keempat, fi anwa'il mafhumil mukhalafati. Macam-macam mafhum mukhalafah. 1. Mafhum sifat. Naskah bahasa Arabnya ada di buku kalian dan baca dengan baik. Saya tulis terjemahnya saja untuk menghemat tempat. Mafhum sifat. 2. Kita langsung urut dulu. Mafhum ilat. Ada di buku mafhum ilat. Tapi saya anjurkan sambil mendengarkan kalian buat catatan juga untuk hal-hal yang penting. Kemudian yang ketiga, mafhum adad. Adad. Yang keempat, mafhumul ghayah. Mafhum ghayah. Kelima, mafhum hasr. Untuk mudah mengingat, ya kita ungkapkan dalam bahasa Indonesianya untuk mengingat. Tapi pada konsepnya kalian harus terbayang menulis bahasa Arabnya. Itu untuk membantu mudah menghafal. Silakan lihat. 1. Mafhum sifat. Di buku kalian harus baca begini. Itu yang saya maksud uraian barusan. Mafhumul sifati. Nah, begitu. Kalau dalam bahasa terjemah mafhum sifat, boleh untuk memudahkan menghafal. Tapi kalau baca naskahnya mafhumus sifati gitu. Ya, kemudian mafhumul illati. Nah, kemudian mafhumul adadi gitu. Kemudian mafhumul goyati. Kemudian mafhumul hasri. Gitu bacanya. Kita sebut dengan cepat supaya mudah menghafal. Mafhum sifat, mafhum ilat, mafhum adad, mafhum goyah, mafhum hasr. Tapi ketika kalian baca dalam naskah Arabnya harus hati-hati yang tadi saya gambarkan. Segera kita lanjutkan, ya, walaupun tentu tidak akan seleluasa kita menerangkan, tapi saya baca dengan ringkas. Nanti kalian bisa dalami lebih jauh. Silakan lihat. Tidak sulit. Silakan. Apa mafhum sifat itu? Wa huwa ta'liqul hukmi ala dzati bi ahadil awsafi. Mafhum sifat adalah mengaitkan hukum dengan zat atas zat, ala zat atas zat sesuatu, bi ahadi awsafi, dengan menyebut sifatnya. Gitu. Dengan menyebut sifatnya. Jadi mafhum sifat itu sama dengan muakkad gitu ya, disebut sifatnya. Silakan lihat.
Contohnya juga sama dengan yang dalam bahasan sebelumnya. Tapi di sini dimasukkan sebagai sesuatu kekayaan mafhum muhalafah. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi kafaratil qatli, dalam kifarat pembunuhan. Orang membunuh dengan tidak sengaja itu berdosa. Apa kifaratnya? Harus membebaskan hamba sahaya. Fatahriru rogobatin mu'minatin, hendaklah membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Berarti khalafahnya tidak boleh yang kafir. Gitu. Itu mafhum sifat. Karena disebut sifatnya tidak boleh yang tidak bersifat seperti itu. Namanya mafhum sifat. Kedua, mafhumul ilat, disebut ilatnya, sebabnya. Wahwa ta'liqul hukmi bil ilati, mengaitkan hukum dengan ilatnya. Kata rimil khomri li iskarihi, seperti haramnya homer karena memabukkan. Karena memabukkan. Tapi kata-kata itu jangan salah. Berarti sanajan arak itu memabukkan tidak apa-apa, bukan begitu. Ya, disebut homer barang yang memabukkan. Ketika sampai ke batas-batas memabukkan, jenis barang itu haram, baik sedikit ataupun banyak. Begitu jalan keluarnya, jalan pikirannya. Kenapa homer haram? Karena memabukkan. Karena memabukkan haram, sedikit ataupun banyak. Begitu. Hati-hati kalau kalian membeli obat batuk umpamanya. Di sana kadang-kadang ada yang dicampur alkohol, sebaiknya hindarkan. Gitu. Kenapa alkohol? Seberapa persen pun dia homer, berarti dia haram. Yang ketiga, mafhumul adad, wa huwa ta'liqul hukmi bi adadin mahsusin, mengaitkan hukum dengan bilangan tertentu. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala fi hadfil qadab. Qadab itu apa? Menuduh orang baik-baik berbuat zina. Ya, itu ada hukumannya. Apa? Waladina yarmunal musonati. Seseorang atau orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, muslimat baik-baik, dituduh berselingkuh, bertuduh melakukan fahisyah. Itu dosa besar. Summa lam yatu bi arba'ati syuhada. Dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi. 4 saksi. Andaikan menuduh harus ada 4 saksi. 4 saksi namanya adad. Kemudian hukumannya pun adad pula. Apa? Fajliduhum samanina jadatan. Hendaklah dia didera 80 kali deraan. Gitu, 80 kali disebut bilangannya. Itu namanya mafhum adad. Berarti tidak boleh 70, tidak boleh 50, tidak boleh 40, harus 80. Kalau ada saksi harus 4, tidak boleh 1, tidak boleh 2, harus 4. Kalau mau betul-betul menuduh harus ada saksinya. Berapa? 4. Tidak boleh bukan 4. Nah, itu mafhum muhalafah, harus 4, tidak boleh 3, tidak boleh 2. Kemudian kalau terjadi berapa hukumannya? 80 deraan, bukan 79, bukan 60, bukan 5 dan seterusnya. Yang keempat, mafhumul ghoyah. Mafhumul ghoyah apa artinya? Wa huwa madul hukmi bi ila au hatta, membatasi hukum dengan kata-kata ila. Nah, silakan kalian catat ila atau hatta. Biasa kita artikan sampai. Ketika menyebut sesuatu ada ujungnya. Namanya goyah. Goyah teh ujung. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki. Nah, gitu. La taqrabuhunna hatta yathurna. Itu hatta atau ila menjadi batas. Berarti yang kurang dari batas tidak boleh, tidak sah. Mafhum goyah. Contohnya apa? Kaqouli ta'ala idza qumtum ila sholati, yang barusan saya sampaikan, apabila kalian mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marofiki, sampai sikut.
tidak boleh kurang dari sampai sikut. Berarti kalau tidak sampai sikut diulang kembali. Itu mafhum mukhalafahnya. Kenapa? Harus sampai sikut. Kenapa? Diberi batas ila atau hatta. Atau contoh kedua dalam mafhum goyah, qaulu ta'ala la taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah para suami menggauli istrinya yang sedang haid hatta yathurna, sampai dia suci, mandi. Selesai haid, mandi, dia suci, baru halal. Sebelum itu tidak boleh. Apa batasnya? Kalau dia suci. Apa suci itu? Berhenti haid dan mandi, baru halal lagi. Sebelumnya haram. Jadi ada batas. Sebelumnya haram, sesudahnya halal. Batasnya goyah. Itu apa? Sebelumnya tidak boleh, kemudian bersuci. Setelah suci dari boleh. Apa suci yang dimaksud dari haid? Berhenti haid dan mandi. Itu batas haramnya haid, kemudian jadi halal. Namanya mafhum goyah, ada batas. Cucilah tangan sampai sikut, tidak boleh kurang dari itu. Kemudian jangan gauli istri yang sedang haid sampai mereka suci, berarti sebelum itu haram, sesudahnya baru halal. Yang terakhir mafhum hasr. Hasr itu membatasi atau mengepung dalam bahasa harfiahnya, mengepung. Maksudnya apa? Wa huwa tasrihul hukmi bil madhkuri, membatasi hukum yang disebut saja, gitu. Yang tidak disebut tidak masuk. Yang masuk yang disebut saja, itu dibatasi, dikepung dengan yang disebut saja. Apa pengepungnya? Biadatin min adawatihi, dengan alat-alat kata-kata yang biasa dipakai untuk hasr, untuk mengepung. Yang dimaksud apa? Nah, seperti kata ini, innama, itu namanya hasr. Ini alat untuk mengepung kata, mengepung kalimat. Yang kena hukum yang disebut saja, maka dikepungnya dengan kata-kata innama. Atau ada huruf nafi kemudian ila, titik-titik, ma, kemudian ila. Nah, bentuk ini juga namanya adatul hasri, alat untuk mengepung, menghasr. Innama, atau ada huruf nafi kemudian ada ila, namanya adatul hasrin, alat untuk menghasr. Apa yang dimaksud? Yang kena hukum yang disebut saja, itu namanya adatul hasrin. Di sini apa contohnya? Kaqouli ta'ala fil at'imah, seperti firman Allah tentang makanan. Qul, katakanlah, perhatikan, yang disebut saja yang haram. La ajidu, nah la itu atau ma, kita ganti dengan supaya sama dengan contoh la. Kemudian ada ila, la itu nafi, la bisa ma itu nafi, artinya negatif. La ajidu, aku tidak dapatkan, fima uhiya ilayya, dari yang diwahyukan kepadaku, muharraman, tentang yang diharam dimakan, tentang yang diharamkan untuk dimakan. Ala ta'amin yat'amuhu, tentang makanan yang biasa dimakan. Illa, kecuali, nah, illa, kecuali an yakuna, keadaannya maitatan, bangkai, gitu. Audaman maspuhan, darah yang mengalir, 2. Walah mahinjiri, daging babi, 3. Fa'ina rijun, itu kotor. Aufiskun uhila ligorilah, atau sembelihan yang bukan karena Allah. Apa yang haram dimakan? 4, hanya 4. Kenapa pakai maknanya 4? Karena dihasar, dikepung. Yang kena hukum hanya yang disebut saja. Apa? 1, bangkai. 2, darah yang mengalir. 3, daging babi. 4, sembelihan yang bukan karena Allah, untuk berhala dan sebagainya. Selain 4 itu tidak haram, gitu. Walaupun dilarang oleh Nabi, tapi jangan salah paham juga. Apa yang dimaksud tidak haram? Tidak selamanya halal.
Biasanya juga anak muda juga yang sering menyimpulkan terlalu cepat. Kenapa? Yang tidak halal, tidak haram, tidak semuanya halal. Ada yang makruh. Dalam artian masih dilarang juga, tapi tidak jatuh ke haram. Kenapa? Yang haram hanya 4. Tidak boleh ditambah, karena hasar udah dibatasi. Ada yang dilarang, yang lain itu tidak haram. Tapi kade mutanana sanes halal, tapi tidak haram. Apa? Mungkin makruh, mungkin mubah. Contoh yang terjadi dalam keseharian apa? Umpamanya binatang buas, caruh mau ngeong congkok, cenah da teu haram, dituang we sasarengan di sate hadapan masjid, masalah gitu. Apalagi gogog ya. Tidak haram, cenah halal. Belum tentu. Kenapa? Karena selain haram ada hukum yang lain. Selain mubah atau halal ada juga makruh. Kalau makruh tetap harus dijauhi walaupun tidak jatuh ke haram. Kembali kepada kesimpulan bahwa yang disebut di dalam ayat itu hanya itu yang haram. Kenapa? Karena makai adatu hasri, namanya mafhum hasr. Berarti yang tidak disebut tidak haram, mafhum hasr. Kenapa? Karena kalimatnya pakai la, kemudian illa atau innama. Jadi mafhum mukhalafah ada 5 macam. Mafhum sifat ketika hukum dikaitkan dengan sifatnya, mafhum ilat karena hukum dikaitkan dengan ilat sebabnya, kemudian mafhum adat karena disebut bilangannya, kemudian mafhum goyah ada batas hatta atau ila, disebutnya huruf goyah, kemudian mafhum hasr dikepung dengan kata innama atau ila yang karena hukum hanya yang disebut saya, hasar namanya. Kemudian tadi saya sampaikan mafhum mukhalafah tidak sederajat dengan mafhum muwafaqah. Tidak semua mafhum mukhalafah bisa diterima. Itu sebabnya ada syarat mafhum mukhalafah. 1, tidak bertentangan dengan mantuk dan mafhum muwafaqah. 2, kata-kata mantuknya bukan imtinan. Kemudian yang ketiga, kata-kata mantuk itu untuk memuliakan dan memastikan keadaan. Kata-kata seperti itu tidak bisa langsung diambil makna sebaliknya atau mafhum mukhalafahnya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Silakan pelajari lebih teliti dan lebih hati-hati. Barangkali cara penyampaian agak lebih cepat dari kebiasaan kita di kelas karena memang waktunya terbatas, tapi bisa diisi dengan cara kalian mengulangnya, memutar kembali dan membaca di dalam naskah bahasa Arabnya. Semoga tetap semangat, mudah-mudahan semua yang kita usahakan lillahi ta'ala mendapat pahala, kemudian kita diberi ilmu yang bermanfaat baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.